Biasanya bulan-bulan 3 nih sampai bulan 4 tuh sedang banyak-banyaknya limbah. Nggak ikan, nggak kerang, mati semuanya. Ya jadi lain-lain juga makin lama makin berkurangnya, yaitu karena limbah juga penghasilan makin lama berkurang. Jadi ntar ganti ini, ganti alat buat penangkapan lah gitu. Tetap aja jadi kurang, hasilnya jauh lah sama dulu tuh. Dulu aja saya nyerok dari satu sampai banyak, sampai sering limbahnya begitu ya berkurang ya. Udah nggak mencukupi lah hitungannya buat biaya-biayanya itu. Apalagi sekarang kan tambah-tambah sama pelabuhan, entah Pelindo, entah Marunda Center ini. Udah nggak boleh mencari di situ lagi. Yang bikin gejalanya tuh, sero-sero pun digusurin sama dia, dinin nggak boleh dipasang lagi setelah diaktif. Orang melaut gitu paling mendapatkan hasil 2 kilo, 3 kilo, paling banyak 5 kilo rebon. Kalau dulu itu rebon 1 kintal, 2 kintal, sampai 1 ton sehari. Yang menyebabkan semua ini ya karena cuaca ekstrim, ke satu, keduanya juga karena limbah, ketiganya ya karena reklamasi pantai. Sana sini kan sekarang udah reklamasi untuk proyek-proyek PT-PT asing, kayak model ini Tegar, tuh. Terus kayak model di sini di Marunda. Yaitu Marunda Center, terus ini juga Marunda sini. Itu contohnya reklamasi. Semua udah dikasih jalur dam. Kalau lagi belum direklamasi kayak gini, belum dikasih direklamasi sama PT-PT, itu dulu itu banyak kerang di situ. Jenisnya kerang putih, kerang kontai, kaco, itu banyak deh. Kalau sekarang boro-boro mau nyari kaco, mau nyari ini paling kontai yang ada juga air segini. Tadi kan tahu sendiri segini kan airnya, segini. Terus itu ke tengah nanti dia cari. Biasanya dulu waktu itu kayak gini masih dataran, kita bisa cari. Tapi sekarang nggak bisa. Kalau dulu memang ya ikan itu kita tinggal nangkep di laut, kadang mujair gitu ada, dan jala aja ketemu ada dapet, terus dia mancing-mancing aja itu ada bandeng, terus ikan manyung juga ada, ikan apa aja tuh pasti ada itu mancing-mancing. Tapi kalau saat ini nggak ada, jadi mereka harus membeli. Jadi daripada dia membeli ke ke tempat pasar gitu, lebih baik dia membeli sama ibu. Jadi dia ibu dagangin, karena kita juga kan satu inian gitu, satu kelompok gitu. Jadi udah sih dagang aja po iba gitu, daripada nganggur, iya dah ntar kita dagang gitu. Ya bapak-bapak di sini ya serabutan. Ada juga yang kerja jadi tukang gitu, kuli bangunan.
terus juga kadang dia mencari besi, terus rongsokan, ya apa aja lah gitu. Kalau yang udah tua kan nggak mungkin dia kuli bangunan, jadi dia nyari rongsokan, botol-botol aqua gitu. Kalau di sini bilangnya cilong. Terus dia ada juga yang masih aktif gitu di jaring tancap itu, ya pulang pagi dapatnya hasilnya cuma 30.000. Lalu uang 30.000 itu untuk apa? Kan seenggaknya itu ibu-ibunya yang ngerasa resah. Uang ini 30.000 untuk apa? Sedangkan anak sekolah aja udah tahuan itu 18.000. Terus tinggal berapa? Tinggal 12.000. Itu untuk apa yang 12.000? Sedangkan kita butuh air, terus butuh beras, terus butuh minyak, sayur kan, butuh gas, apa aja itu pasti kita butuh. Ikan. Makanya ibu-ibu di sini ada juga yang dagang kecil-kecilan, goreng-gorengan, ya dagang kayak ibu ada juga gitu. Daripada menganggur, paling kalau setiap minggu aja ibu adakan rapat, tapi kalau sehari-hari biasa enggak. Jadi ibu-ibunya beraktivitas, ada yang dagang ke pasar, ada juga yang dagang keliling, semodel ibu gitu. Ada juga dagang bawa ke pasar, ada juga dagang gorengan gitu. Selain aktivitas itu, ibu-ibu juga membuat kerang. Cuma waktu ini memang kita belum punya dana. Kita punya mesin cuma 3 mesin. Jadi yang masih kita perlukan mesin itu kompresor, mesin gerinda tangan, terus mesin pencetak. Itu masih banyak. Itu yang kita masih butuhkan. Itu kerangnya kita bisa bikin lempion, kalau kiong kita bikin tirai. Kalau kerang kita bikin lempion, terus bikin aksesoris kudungan, terus kita bikin kalau kiong tenggiling juga, ada juga yang kita bikin pas bunga, terus ada juga yang kita bikin foto bingkai, ada juga yang kita bikin hiasan yang di dinding itu, yang ada kepitingnya apa gitu. Seharusnya pemerintah harus peduli sama nelayan-nelayan di setiap panjang pesisir pantai Teluk Jakarta. Harus peduli bagaimana caranya membuat nelayan-nelayan ini bisa sejahtera. Kita kalau memang dari pemerintah mengadakan atau jaring atau perahu, mungkin kita bisa nggak mengandalkan istri-istrinya aja, mungkin bapak-bapaknya juga dia bisa melaut lebih jauh dari bibir pantai.